Oke, halo semua, Oke, sobat halo Patil semua. Salam Patil. Baik, kita bertemu lagi karena banyak yang komen dan kita juga tidak bisa menjelaskan satu-satu di kolom komentar kita. Jadi hari ini kita rencana ada beberapa yang kita ambil komennya dan kita akan jelaskan. Siapa tahu mungkin bisa lebih detail. Bagi teman-teman juga kita akan mengulas terus tentang pertanyaan-pertanyaan seputar budidaya lele. Bagi teman-teman, nanti silahkan jika ada pertanyaan silahkan tulis di kolom komentar pada video ini dan mungkin kita akan naikkan pada konten berikutnya ya. Ya. Oke, jadi sesi hari ini adalah sesi Q&A. Saatnya Sobat Patil bertanya. Baik, ini ada beberapa pertanyaan yang sudah kita kumpulkan dan akan kita tanya. Yang pertama dari konten cara membuang amonia pada kolam lele dan fungsinya. Itu Mas Erio Ratak. Halo Mas Erio. Mas Erio Ratak. Kalau ganti air setiap hari sebanyak 10%, apakah tidak apa-apa, Pak? Terima kasih, sukses selalu. Oke. Bagaimana, Bung? Setiap hari setiap 10% Ganti air setiap hari sebanyak 10%. sebanyak 10%. Gunanya buat apa Mas ya? Ya, nggak tahu dia bertanya ini. Nggak tahu ya? Oh, jadi dia sirkulasi airnya ya? Oke. Kalau memang seperti itu mau disirkulasi, menurut kami, menurut tim Sedokarta Fish itu bagus-bagus saja. Ya, berarti selama airnya itu harus jadi dulu. Jadi yang masuk itu nggak langsung air baru. Oh, paham. Nah, Didetailin lagi dong. ya jadi gini Mas ya. Kalau untuk kita menunggu bibit itu kan kita harus mematangkan air dulu nih. Ya, Harus itu kita ada pada treatment dulu. konten perawatan air. Ya betul. Kita treatment dulu, setelah itu bibit masuk kan. Betul. Nggak mungkin kalau langsung kita tambahin air 10% terus setiap harinya. Karena itu nanti akan jadi bening. Oke. Dan Karena air baru. Nah, ini air baru. jadi 10% ini air apa ya? Iya, Itu dulu itu pertanyaannya. dulu. Air apa ini sebenarnya? Air baru atau dia memompa air yang dari kolam sebelumnya Betul. untuk Ya. disirkulasi. Ya, bisa juga kayak gitu. Kalau itu boleh ya? Boleh, sah-sah saja kalau gitu. Tapi perlu diingat lagi, kalau ketika air ini masih bening, terus kita tambahin air baru terus setiap hari, itu kemungkinan ikannya bakal bermasalah. Bermasalah. Bakal Jadi bermasalah. sebenarnya kita itu ganti air berapa kali dan sebanyak berapa persen minimal dari kolam? Kalau yang saya terapkan itu seminggu sekali saja. Seminggu sekali. Rotasinya ya? Dibuangnya berapa persen dari 100%? 10%. Nah, 10-15%. 10 sampai 15% Ya. dan itu dilakukan seminggu sekali. Seminggu sekali aja cukup. Sebenarnya ini Mas Erio bisa juga setiap hari, tapi dengan catatan air baru, air yang sama kandungannya juga. Ya, airnya itu harus jadi dulu, alias Jadi. airnya air tua gitu loh. Oh, iya. Karena kalau air baru itu tadi Air yang ditreatment udah. Iya, Air yang ditreatment. gitu. Oke gitu ya Mas Erio ya. Serio. Semoga Semoga menjawab ya Mas Serio ya. ya. Kalau belum menjawab nanti pada konten ini silahkan tanya lagi. Iya, boleh. Baik. Lalu berikutnya ada Darwis FX. Mas Darwis, halo Mas Darwis. Mas Darwis. Darwis, Itu iya. pada konten cara mudah menyortir ikan lele untuk pemula. Oke. Bibitnya berapa harganya? Bisa kirim antara pulau kah? Nah, sebenarnya ini banyak. Saya nggak pernah jawab. Oh iya. Jadi kebetulan memang Ale yang menjawab ya rata-rata ya. Iya. Jadi maklum ya saudara-saudara ya. Kadang memang Bung Riko dia lebih banyak di lapangan. Jadi agak gimana. Nanti Iya. daripada kasihkan jawab HP jatuh dalam Nah, kolam, betul. itu masalah lagi. Masalah lagi, tombol Iya, lagi saya. tombol lagi nanti. Iya. Jadi itu Mm. bibitnya berapa harganya? Harganya berapa ya? Bisa Kalau- kirim antar pulau nggak? Ya, kalau untuk di Sedokarta Fish ini khusus menjual bibit ukuran siap tebar, yaitu ukur 57, 68, 79, 912. Nah itu berarti ada 3. Iya, Ada 3. Harganya sendiri mulai dari 250 sampai dengan 310 Per ekor. seperti itu. Per ekor. Nah, terus yang untuk menjawab ini karena banyak yang DM ini. Iya, banyak. Ini selain di YouTube juga banyak yang di DM. Jadi Seluruh- pertanyaan ini kita mewakili untuk
konten YouTube dan konten DM Instagram? Ya, saya ternyata peminat bibit lele itu seluruh Indonesia. Tak pikir aku nggak update di Instagram, Iya. aku nggak update, nggak posting itu nggak ada yang nanya. Ternyata banyak juga yang Banyak DM. juga, nah. Jadi bingung. Ya. Tak pikir cuma khusus di YouTube Nah, aja. gini ya teman-teman, kalau untuk pengiriman antar pulau, secepatnya doakan saja Sido Kartovis bisa mengirim antar pulau. Iya. Karena Alasannya karena kalau untuk mengirimkan antar pulau kita itu harus mengantongi sertifikat dan izin dari 1. CKIB. CKIB. 2. Artinya gini. Oh, artinya dulu. Ada 2 sertifikat yang harus Oke. kita kantongin. CKIB dan CPIB. CPIB. Nah, yang CKIB itu artinya cara karantina ikan yang benar, dan yang CKIB itu CPIB itu adalah cara pembudidaya cara penanganan ikan yang benar. Seperti itu. CKIB adalah Cara karantina ikan yang benar. Ikan benar. Nah, CPIB cara penanganan ikan yang benar. kalau cepet apa? Seperti Oke, Nah, itu jadi ya. harus mengantongi 2 sertifikasi itu Nah, dulu. jadi kita belum bisa kirim antar pulau karena kita belum mengantongi 2 sertifikasi. Tapi akan saya usahakan. Mudahan kedepannya kita bisa, karena memang ini menjawab juga pertanyaan teman-teman dari Sabang sampai Merauke Iya. yang tidak bisa kita jawab, dan Iya. itu selalu kita jawab ya. Tapi kalau adanya konten ini ini mungkin bisa menjawab pertanyaan teman-teman yang bisa kirim antar pulau kah? Gitu. Oke, berikutnya itu ada Brook Watu Channel. Oh, oke. Halo Mas Brook-Watu Channel. Lele segitu paling cocok airnya berapa sentimeter? Ini pada konten jenis bibit lele yang sering digunakan untuk pemula dan peternak lele. Oke. Pertama, kalau kita mau nebar bibit, airnya tuh cukup 80 cm aja sebenarnya. 80 cm. 80 cm. Berapapun tinggi kolamnya? Berapa tinggi kolamnya 80 cm. Oke. Tetapi ketika ikan itu sudah mulai beranjak remaja atau sampai konsumsi, itu batas amannya itu adalah 1 meter. 1 meter. 1 meter. Udah. Itu tebar berapapun? Iya, tebar berapapun. Kok 50.000? Tetap segitu. Ya, Tapi disesuaikan dengan ukuran kolam. Itu maksudnya. Kalau tebar kolam 2x3 tapi tebar 50.000 kan bunuh diri. Iya. Oke ya, gitu ya. Iya. Yes. Oke. Jadi itu untuk pertanyaan untuk Brook Watu Channel. Jadi adalah paling tinggi airnya itu paling cocok adalah 1 meter. 80 cm ketika tebar. Nanti beranjak waktu sampai ke konsumsi pokoknya ditambah, dan maksimal itu 1 nanti meter. ada di 1 meter. Oke. Begitu ya Mas Brook Watu ya. Betul. Jadi kalau masih bingung silakan komen lagi. Oke, lalu berikutnya ada Mas Dimas Satrio. Halo Mas Dimas. Mas Dimas Satrio dari konten kolam hidroganik panen padi sekaligus panen lele. Itu di konten komandan kita. Oh, oke. Di Mas Prana. Oh iya. Ya. Balas dong. Apanya nih? Murahan mana? Baja ringan plus terpal atau kolam tanah plus terpal? Kalau skala besar kayak gini. Sebentar. Ayo gimana nih? Yang dicari ini berarti murahnya ya? Iya, murahnya. Murahnya. Soalnya kalau saya terus terang, saya bukan yang menjual besi, baja, terus kolam itu saya nggak jual. Jadi saya nggak tahu harganya. Saya jujur aja. Dan mungkin setiap daerah beda-beda ya. Beda-beda. Gini, kalau untuk murahnya gali dulu baru dikasih terpal. Gali dulu kasih terpal. Tapi dengan catatan gali sendiri loh ya. Ya. Itu murah jelas. Murah jelas. Enggak, iya murah. Ada biaya tapi murah. Iya, Mungkin murah. SS gitu ya. Air minum. Oh iya. Ya, itu yang biayanya beli air minum. Ya, makan terus siang. Makan siang. Makan rokok. Iya, iya. Bagi yang sigaret, Iya. bagi yang enggak ya. Iya. Enggak. Ya itu biayanya, ya Kalau kan? paling murah sih itu. Tapi Dengan kan catatan cangkul sendiri nyangkul sendiri. dan biaya terpalnya. Dan biar Nah, terpalnya. Tapi kan macam-macam ya Iya, harga macam-macam. kolam terpal ya. Oke, Iya. terus Tapi kan kalau kita mau mencari
efisiensinya lebih baik pakai baja ringan, karena kan baja ringan ini sebenarnya kayak puzzle kok sebenarnya. Puzzle, jadi sistem puzzle. Tinggal dirangkai-rangkai gitu. Kita tinggal buat apa pipa outnya itu aja lah udah. Jadi sebenarnya cuma untuk buat frame. Nah, buat frame itu tadi. Frame itu lalu ketika frame sudah ada, terus dikasih terpal tadi, terus cuma tinggal buat instalasi pipa outnya saja. Betul, ya. Iya. Dan kasih filter. Betul. Mau filternya 10 dalam itu boleh. Iya. Mau filternya 2 boleh. Iya. Jadi maaf Mas Dimas, kita tidak membalas lewat komen, kita balas dengan ya ini saja apa maksudnya kita masukkan saja dalam konten karena mungkin pertanyaan Mas Dimas sebenarnya bagus. Karena menjawab. Cuman maksudnya kan kalau ditulis nanti agak ribet, panjang. Iya. Lebih baik kita buatkan konten, Mas. Iya. Nah, gitu. Terima kasih Mas Dimas sudah bertanya. Balas dong. Murahan mana, baja ringan plus terpal atau kolam tanah terpal? Kalau skala besar ya, berarti key-nya adalah murahan mana. Berarti ini budgeting. Betul. Yang gali itu tadi. Ya, itu yang paling murah. Karena gali sendiri satu, terus yang kedua cuma bermodal terpal sama konsumsi. Konsumsi bisa disesuaikan dengan budget, kemampuan dan kondisi masing-masing. Iya, betul. Oke. Nah ini sebenarnya ada satu lagi, cuman ini harus saya jawab aja. Ini Mas Malik Nitinegoro. Oh, Mas Malik Nitinegoro. Ini ada, iya. Cara membuat kolam terpal bundar part 2 itu kontennya. Dia pertanyaannya begini, BTW berapa milimeter besinya? Aduh, Mas. Kalau ini aku angkat tangan. Karena aku nggak tahu jenis besinya berapa. Ini kolam terpal yang kolam terpal bundar yang Pak Teguh. Oh, anunya, wermesnya itu. Mungkin wermesnya. Apa besi apanya nih? Kalau wermesnya itu sekitaran 3 mili apa? 3 mili. Kita bisa jawab itu ya. Wermesnya 3 mili. Wermesnya 3 mili. Jadi yang memang rangkanya itu yang agak gedean karena untuk durability-nya juga. Intinya itu tergantung siapa yang menjual kolam terpal bundar portable ini. Itu Mas ya. Karena kan banyak pilihannya tuh. Tapi kalau rekomendasi kita yang langsung 3 mili aja karena kan harus menahan volume air yang lumayan banyak kan itu. Belum lagi kalau sortir orang masuk misalnya goyang. Lompat-lompatnya itu kan kalau bengkok-bengkok. Iya, setengah mili nanti goyang sedikit, bengkok dia. Gitu ya? Iya. Oke. Iya. Itu aja sih, yang lainnya sudah saya jawab by komen. Oh iya. Atau ada yang mau disampaikan lagi oleh Bung Riko? Nggak ada. Baik. Pertanyaan lagi nggak nih, Le? Nggak ada. Yang lainnya sudah tak jawab ini. Oke. Baik, begitu ya teman-teman semua, sobat patil semua. Jadi kita akan sering mengulas ini jika memang banyak dan mohon izin teman-teman kalau misalnya mau bertanya di setiap konten Q&A saja. Nanti kita akan review satu-satu. Kalau ini kan kita ambil puzzle dari konten ini. Ya nggak apa-apa sih di konten itu juga nanya nggak apa-apa. Cuman maksudnya biar bisa, kan manusia kami nih. Nanti luput ya kan, Mas kok konten pertanyaan saya belum dijawab gitu loh. Melalui komen juga atau melalui konten. Jadi itu ya teman-teman. Karena gini mungkin nih, antusias teman-teman ini yang luar biasa. Loh iya, terima kasih teman-teman. Terima kasih teman-teman sudah antusiasnya. Sudah apa ya? Sudah mau menonton video Sido Kartovis ini. Mohon maaf kalau kita receh ya Mas ya. Ada juga komen yang menarik soalnya. Topi merah dibuang saja itu aku. Aku harus dibuang. Nggak apa-apa Mas. Iya. Saya mencoba untuk jauh lebih baik lagi ke depannya Mas. Ya itu konsep yang kita lakukan untuk Sido Kartovis. Jadi terima kasih masukannya apapun itu. Kita terima kasih banyak. Yang jelas jangan patah semangat lah ya untuk budidaya lele. Ada lagi mungkin Pak? Udah itu aja. Oke, baik itu teman-teman sobat patil semua. Saya Ale mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan dan mohon maaf jika ada pertanyaan yang belum saya saya angkat. Nanti coba jika ada saya akan buat konten berikutnya dan kita akan jawab secara detail. Betul. Bagi teman-teman tetap selalu semangat ya untuk budidaya lele, jangan malu jadi petani lele, ya kan? Dan ini sudah mulai masuk musim hujan. Sekilas info saja, biasanya kalau sudah masuk musim hujan, penyakit yang paling sering adalah moncong putih. Jadi prepare lah air Anda, rawatlah air Anda, air kolam lele Anda, biar moncong putih tidak datang ke pintu Anda, pintu kolam Anda. Kadang nggak sopan datangnya. Nggak sopan kadang datang.
Nggak pakai kode-kode. Nggak pakai kode. Langsung masuk dia. Masuk. Oke, gitu ya teman-teman ya. Sampai jumpa pada konten berikutnya. Salam Pati.